Salam jumpa lagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita memasuki hari Rabu pekan Paskah kedua, 30 April 2025. Kita menimba inspirasi dari bacaan Kisah Para Rasul bab 5 ayat 17 sampai 26 dan Injil Yohanes bab 3 ayat 16 sampai 21. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita mendengarkan satu ayat yang cukup berpengaruh bagi kehidupan kita. Kalimat itu mengatakan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalimat ini bagaikan pelita yang menyala dalam gelap. Ia memberitahu kita bahwa di balik segala penderitaan, kesulitan dan dosa manusia, ada kasih yang luar biasa besar dari Allah. Bukan kasih yang diam di surga, tetapi kasih yang turun ke dunia, menjadi manusia dan menyerahkan dirinya bagi kita. Apa yang lebih indah dari mengetahui bahwa hidup kita ini dicintai dengan cinta yang begitu dalam dan tanpa syarat. Namun Injil hari ini juga bicara tentang terang dan gelap. Yesus katakan terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Inilah kenyataan yang sering terjadi dalam hidup. Allah datang membawa terang, tetapi banyak orang memilih untuk tetap tinggal dalam bayang-bayang dosa, iri hati, kebohongan, kemunafikan, dan ketidakpedulian. Mereka takut bahwa kalau terang Kristus masuk, dosa-dosa mereka akan terbongkar. Mereka takut berubah. Tetapi saudara-saudari terkasih, Yesus datang bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan. Ia bukan terang yang membongkar dan menghukum, melainkan terang yang menghangatkan dan membimbing. Kita hanya perlu membuka hati saja. Hal inilah yang juga kita lihat dalam bacaan pertama hari ini dari Kisah Para Rasul. Ketika para rasul ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara, karena pewartaan mereka, malaikat Tuhan datang membuka pintu penjara dan membawa mereka keluar, lalu katakan, "Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Apa yang dilakukan oleh para rasul? Mereka taat dan kembali mewartakan Injil walaupun tahu bahwa itu berisiko. Mengapa? Karena mereka sudah disentuh oleh terang Kristus. Mereka tidak bisa lagi mundur. Mereka tidak bisa lagi berdiam diri. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita mungkin tidak berada di penjara secara fisik, tapi kita bisa saja terkurung dalam ketakutan, trauma, dosa masa lalu, luka batin, atau keputusasaan. Injil hari ini mengajak kita untuk membuka pintu hati, seperti para rasul membuka pintu penjara mereka, dan membiarkan terang Kristus masuk dan menyinari hidup kita. Berani percaya kepada kasih Allah yang tak terbatas. Berani keluar dari kenyamanan yang gelap menuju hidup baru yang jujur, terbuka, dan penuh harapan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Yesus telah datang sebagai terang dunia. Dia tidak datang untuk menakut-nakuti kita, tapi untuk menuntun kita kepada hidup yang kekal. Maka marilah kita percaya kepadanya. Mari kita tinggalkan kegelapan kita. Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang hidup dalam terang dan mewartakan kasih Allah dengan penuh keberanian seperti para rasul. Karena Allah tidak menginginkan kita binasa. Ia ingin kita hidup dan hidup dalam terangnya. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, semua mereka yang kita kenangkan dalam doa-doa kita dan usaha-usaha kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.